Halo semuanya, selamat datang di podcast Nana Mori. Bersama saya Naya, ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Yuna, Imon, dan juga Arif. Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan seorang sumber yang sangat istimewa dan inspiratif. Di usia beliau yang sudah tidak muda lagi, namun semangatnya jelas tidak kalah dengan kami para anak muda. Saat ini, bahkan beliau masih aktif bekerja, melanjutkan S2, dan sering sekali menjadi pembicara di berbagai acara. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Yayu Windrati. Halo Ibu, Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali kami bisa mengobrol bersama dengan Ibu pada hari ini. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ibu sudah meluangkan tenaga dan waktunya untuk sharing di podcast kami kali ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi, kami ingin sekali mengenal Ibu terlebih dahulu. Mungkin boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, lalu latar belakang pendidikan, hingga aktivitas atau profesi yang sedang Ibu jalani saat ini. Ya, Mbak, siapa? Mbak Saya Naya, Ibu. Naya. Memang kalian, memang anak-anak saya gitu ya. Jelas, ya. Nama saya Mbak Naya Yayu Indrati. Biasa dipanggil Bu Yayu. Saya saat ini bekerja di Dinas PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagai kepala dinas. Jadi kalau latar belakang pendidikan saya SD, SMP, SMA, S3 sudah terlalu ya. Terus kemudian lanjut di STPDN. Jadi kebetulan saya tahun 90 masuk di STPDN yang sekarang IPDN. S1 saya di Fakultas Fisipol UGM, jurusan Ilmu Pemerintah. S1 yang lama sekali gitu ya. Terus kemudian baru S2. Tetapi saya tidak mengambil S2 itu bukan karena tidak mau belajar. Sebenarnya saya jadi orang senang belajar gitu. Cuma ada tantangan tersendiri apabila anak saya sudah ada yang S2, saya baru S2. Itu aja. Jadi kalau misalnya ditanya gitu, apakah mungkin kalau tidak ada janji dalam hati saya gitu, mungkin sudah S2 yang dulu-dulu. Karena dulu saya sebenarnya sudah apa? Sudah pernah lulus tes Bappenas gitu. Jadi sekarang mungkin LPDP ya. Tetapi waktu itu anak nomor satu saya baru berumur 1 tahun. Jadi tidak mungkin kami tinggal karena memang pendidikan di waktu itu Bappenas memang harus kuliah di UGM itu secara apa? Ya seperti reguler gitu. Tapi sekarang karena kita udah kerja gitu dan kemarin ada kesempatan itu kami diberi kesempatan melalui RPA, Rekognisi Pembelajaran Lampau dari UNES, jadi bisa melanjutkan S2. Oke, itu mungkin perkenalan. Kalau anak saya dua, satu ganteng, satu cantik. Dan insya Allah anak-anak yang solehkah dan soleh. Soleh dan soleh. Oh, Oke. baik, Ibu. Terima kasih perkenalannya. Saya izin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kami sempat mendapatkan informasi bahwa Ibu memutuskan untuk melanjutkan studi S2 di usia yang ke 52 tahun. Apakah benar, Bu? Benar, benar Oke. sekali. Tentunya itu menjadi langkah yang sangat inspiratif. Jika berkenan, bolehkah Ibu berbagi cerita mengenai apa yang melatar belakangi keputusan tersebut dan apa yang mendorong Ibu untuk kembali menempuh pendidikan? Mm-mm. Jadi Mbak Naya dan
mbak-mbak semua gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mohon, mohon maaf ya kalau dari segi pengalaman tentunya sudahlah pada posisi sekarang jadi kepala dinas yang hampir 7 tahun gitu ya di pemberdayaan masyarakat dan desa sebenarnya kami cukuplah pengalaman di lapangan. Eh, Menjadi kepala dinas selama 7 tahun. Saya sudah pindah 10 kali, Mbak, tempat kerja. Mulai dari di kelurahan sebagai kepala kelurahan, kemudian sebagai di pemberdayaan perempuan, di kehutanan, di dinas pendidikan, ngurusi guru-guru, kemudian di perencanaan, di Bapeda, dan terakhir di dinas PMD ini. Jadi sebenarnya itu cukup. Tetapi dalam perjalanannya kami masih berpikir karena namanya ilmu itu selalu berkembang gitu ya. Jadi saya dalam kenapa mengambil ini program S2 gitu di umur yang 52 yang sebenarnya secara apa ya? Secara eh, hasilnya gitu maksudnya apakah itu akan mempengaruhi saya di karir saya sebenarnya nggak ada karena pangkat sudah 4C, jabatan sudah kepala dinas, mau apa gitu ya. Tetapi kami berpandangan berpikiran bahwa namanya belajar itu memang sepanjang hayat. Kenapa saya memilih tidak kursus, tidak mengikuti BINTEK, tidak mengikuti. Karena kursus BINTEK itu adalah pengetahuan teknis gitu. Tetapi kalau saya mengambil S2 itu adalah pola pikir mindset. Saya ingin sebenarnya perkembangan apa yang me, apa, me- mempengaruhi keilmuan saya gitu terhadap pemberdayaan itu sendiri. Jadi saya ingin membandingkan ilmu yang sekarang apa terkait dengan pemberdayaan dengan apa yang saya lakukan sekarang. Apakah sebenarnya selama ini saya meyakini bahwa yang saya lakukan itu sudah betul itu karena kami kalau bekerja kan memang sesuai dengan regulasi gitu ya. Tetapi apakah yang kita lakukan, inovasi yang kita lakukan itu sebenarnya sudah apa memenuhi lah, itu sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan sebenarnya keilmuan yang ada sekarang. Itu yang mendasari kami dan jurusan yang kami ambil adalah PLS, Pendidikan Luar Sekolah. Dan fakultasnya Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi di UNES gitu ya. Jadi itu bagian dari mendasari kenapa saya mengambil. Kalau pengalaman sebenarnya sudah cukup. Bintek, seminar, semuanya sudah kami lalui. Cuma hanya satu, saya apa penasaran gitu. Apakah yang saya lakukan sekarang ini itu bagian dari ilmunya udah bener belum gitu. Ilmunya sebenarnya bener belum gitu. Dan saya sudah ternyata selama pembelajaran begitu, karena kami tidak pembelajaran secara luring gitu ya, kami daring. Tetapi di luar jam kantor, ya kadang-kadang sih ada jam kantor gitu ya, tapi di luar jam kantor. Dan kami bukan sekedar mohon maaf dapat gelar gitu enggak, karena sebenarnya niat saya kuliah itu tidak hanya sekedar gelar tetapi ilmu yang saya ambil. Karena kalau sekedar gelar kayaknya sudah cukup lah sebenarnya S1 dari Visipol, terus kemudian pangkat juga sudah memenuhi, jabatan sudah memenuhi, sudah sebenarnya. Apa sih yang mau diraih gitu ya? Tapi karena saya pengen namanya belajar itu kan sepanjang mata masih terbuka, sepanjang hayat kita. Jadi itulah yang menjadi pemikiran saya. Dan itu yang paling mendasar yaitu anak saya sudah ada yang S2. Semoga anak saya yang kedua besok juga sama, bisa S2. Jadi punya tanggung jawab, tidak menjadi beban saya bahwa ibu S loro kok anak S1. Dan saya berharap yang ada di depan saya itu semua besok sama seperti seperti Bu Yayu gitu ya.
Jadi semangatnya harus luar biasa. Jangan seperti Bu Yayu S2-nya baru ini. Kalian kalau bisa S1, S2, terus apa? Yang bisa praktek itu namanya apa? Psikologi. Messi, Bu. Ah, profesi. Ya. Oke? Oke. Jujur kagum sekali dengan perjalanan profesi Ibu yang sudah berpindah-pindah tempat, mengikuti berbagai pembelajaran dan pendidikan hingga saat ini punya jabatan yang sangat stabil dan keren, dan Ibu masih punya semangat untuk punya slogan hidup belajar sepanjang hayat. Semoga itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua supaya kita juga terus bisa semangat belajar seperti Ibu. Nah, berarti Oke. kalau saat ini Ibu sedang menjalani pendidikan S2 di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Psikologi di UNES ya, Bu? Iya, betul. Dan Sudah selesai, Mbak. Sudah sudah selesai. selesai, sudah skripsi, tinggal menunggu nomor induk itu loh ya, untuk wisuda itu loh, kelulusan wisuda. Oh, begitu. Ya, Baik. udah selesai. Oke, semoga segera bisa dilancarkan dan segera wisuda. Amin. Iya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Halo Gimana? Ibu, Halo, sore. Mbak Arin. Menarik banget cerita Bu Yayu yang berani mengambil keputusan untuk lanjut S2 di tengah kesibukannya ya. Saya jadi penasaran, tadi Ibu sempat bilang hobi belajar. Jadi Ibu melanjutkan studi S2 ini kan bukan karena tuntutan pekerjaan gitu ya, karena dari Bang. pengalamannya sendiri Ibu sudah banyak, tapi memang untuk memenuhi sebuah kepuasan. Tapi Iya, boleh betul. diceritakan nggak sih definisi kepuasannya tuh bagaimana? Hobi belajar itu bagaimana? Jadi gini, Mbak, yang namanya bekerja di pemberdayaan masyarakat dan desa itu, kalau bukan passion, itu susah gitu. Karena menurut saya harus passion. Pemberdayaan itu kan merubah mindset orang dari A menjadi B gitu, menjadi lebih baik tanpa mereka terpaksa gitu kan. Tetapi mereka mempunyai kesadaran untuk berubah gitu. Dan itu berproses tidak gampang. Karena merubah mindset manusia itu tidak hari ini kita ajak, besok berubah tidak mungkin. Tetapi semuanya melalui berproses. Jadi kalau saya gitu kan, eh, seperti tadi saya sampaikan gitu, modal kami sebenarnya udah cukup gitu, udah cukup dalam arti saya juga sering lah menjadi narasumber sampai menjadi narasumber dari Kemendagri pada waktu pelatihan seperti itu di itu. Kalau narasumber tingkat kabupaten jelas kan seorang kepala dinas pasti menjadi narasumber di setiap kegiatan gitu ya. Tetapi dalam perkembangannya saya jadi bertanya gitu. Tadi itu pertanyaan saya, apakah yang saya lakukan sebenarnya seperti ini sudah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang, ya kan? Karena konsep itu tidak mungkin stagnan kan. Konsep konsep keilmuan itu kan semakin berkembang, apalagi sosial. Sosial itu tidak ada satu tambah satu sama dengan dua kan? Iya, sosial itu satu tambah satu bisa satu dua, bisa satu satu, bisa itu. Itu yang melatar belakangi saya kenapa saya pengen itu. Jadi setelah kami apa belajar di UNES itu, di UNES kami memang tidak seperti mahasiswa reguler atau mahasiswa yang lain karena memang sudah posisinya, mohon maaf ya, bukan sombong loh ini terus Bu Yayu kenapa sombong nyebutin kepala dinas bukan gitu. Tetapi mereka berkaca mungkin dosen saya aja yang masih muda justru kadang mengajak sharing pada kita gitu. Jadi kalau di setiap pembelajaran gitu mesti gini, Bu Yayu cerita dulu dong
Nanti jadi kita bisa sandingkan dengan sebenarnya keilmuannya seperti apa. Jadi mungkin Ibu Yayu juga bisa belajar, oh ilmunya seperti ini, yang diterapkan seperti ini, mungkin ada kurang sempurnanya. Jadi itu bisa saling melengkapi ya Bu. Jadi ilmu dengan praktek di lapangan. Dan itu nanti yang sebenarnya diharapkan menjadi praktek baik. Jadi latar belakangnya seperti itu, Pak. Menarik sekali ternyata. Kemudian Ibu boleh cerita, bukan ceritain ya, tapi lebih ke sharing pendapat Ibu tentang konsep yang tadi Ibu sebutkan, yaitu belajar sepanjang hayat. Kira-kira seberapa penting gitu ya, agar bisa memotivasi nih kami-kami yang masih muda gitu. Mbak, kalau orang belajar itu sepanjang hayat gitu ya. Jadi kalau saya gitu, saya itu sebenarnya senang membaca gitu. Jadi eh, dan saya sebenarnya bukan gaptek, tetapi saya itu paling hobi membaca buku. Jadi buku ya, bukan e-book. Karena saya kenapa saya e-book buku karena mungkin produk jadul gitu ya. Bukan sekarang yang Gen apa? Sekarang sudah Gen Z ya, sudah atau sudah tambah lagi gitu. Gen Alpha ya. Ya, itu. Jadi kalau saya masih senang membaca buku, kemudian pegang stabilo, kemudian punya pembatas buku. Jadi dalam apa? Dalam hati kita selalu bertanya, misalnya saya melakukan perjalanan monitoring gitu. Saya melihat sesuatu, terus kemudian dalam hati saya bertanya, kok bisa seperti ini? Apakah yang harus saya lakukan supaya mereka seperti ini? Tentunya pemikiran saya berbeda dengan pemikiran para ilmuwan mungkin ya gitu. Jadi dengan belajar itu saya jadi tahu, oh harusnya langkah yang saya ambil itu A, B, C. Tidak hanya sekedar A atau B atau C. Jadi yang seperti itu. Kenapa harus belajar sepanjang hayat? Yang namanya ilmu itu tidak pernah stagnan, selalu berkembang. Zaman saya matematika dengan zaman anak-anak saya ya, Mbak Naya, Mbak Arin, Mbak Yuna, Mbak Emon, itu berbeda kan gitu ya. Tetapi sebenarnya prinsipnya sama. Yang berbeda mungkin polanya dan teknologi juga semakin berkembang kan. Jadi itu kita dituntut untuk menyesuaikan diri. Jangan ini. Kalau misalnya tidak menyesuaikan diri berarti jadul. Kalau tidak menyesuaikan diri, saya memposisikan orang tua dan anak saya adalah harus nurut kepada saya. Tetapi saya sekarang memperlakukan anak saya sebagai friend, harus berbagi cerita kepada friendnya. Friend pertama siapa? Mamahnya. Jangan friend yang lain. Itu yang menyebabkan kenapa kita itu harus belajar sepanjang jalan. Saya mencoba apa bisa duduk sejajar dengan apa yang kita hadapi saat ini. Gitu. Jadi kalau saya bertemu dengan anak muda, dengan remaja, saya harus tahu sebenarnya pola pikirnya remaja itu seperti apa. Dan itu harus belajar karena saya orang tua, gitu kan. Tetapi kalau nggak belajar kan kita nggak tahu sebenarnya anak muda sekarang itu seperti apa. Itu yang apa membuat saya namanya pembelajaran sepanjang hayat. Oke, tadi Ibu sudah cerita nih tentang motivasi atau alasan untuk kembali belajar. Sekarang saya jadi penasaran, gimana sih proses belajarnya pada orang dewasa ini? Apalagi katanya Ibu kan memang jeda dari S1 ke S2-nya sangat lama kan? Terus bagaimana cara Ibu bisa eh, menyerap atau mempelajari materi-materi yang di perkuliahan ini secara efektif? Apakah lebih suka dengan berbagi
pengalaman atau berbincang secara langsung atau membaca teori atau mungkin lewat video tutorial. Gini Mbak, walaupun jeda S1 sama S2-nya lama, tetapi antara S1 sama S2 kan saya tetap belajar terus. Dengan bekerja dihadapkan pada masalah, itu belajar. Orang dihadapkan pada masalah itu namanya belajar. Belajar untuk bagaimana cara mengatasi masalah. Orang yang pengen masalahnya selesai, tentunya kan ada usaha. Ya kan? Usaha itu tidak mungkin bisa diam kan? Usaha itu bisa membaca, mengambil referensi dari orang lain, ya kan? Terus kemudian bertanya pada pakar, bertanya pada yang lebih ahli. Itu namanya belajar. Menurut saya sebenarnya belajar tidak harus S1, S2, S3. Tetapi secara formal itu ada teori yang berkesinambungan. Seperti tadi saya tanyakan, kalau saya sampaikan, kalau misalnya kita hanya seminar, bintang, itu kan pengetahuan parsial kan, sebagian, sebagian, sebagian. Tapi kalau kita kuliah, itu kan jalurnya jelas. Dan kebetulan kuliah saya, karena saya sampaikan tadi, saya termasuk ikut di program rekognisi pembelajaran lampau. Kalau rekognisi pembelajaran lampau itu ada pengakuan terhadap masa lalu yang sudah kita lakukan. Jadi eh, ada mata kuliah yang sudah diakui itu menjadi SKS, ya. Jadi saya tidak menempuh S2-nya seperti reguler. Ada mata kuliah yang sudah saya lakukan, saya melakukan sesuatu sebagai kepala dinas itu dianggap itu sudah eh, sudah menempuh SKS, jadi sudah ada nilai. Dan nilai itu sudah ada ketentuannya dari pihak universitas, berapa yang diakui, berapa yang bisa diakui, kemudian saya harus menempuh berapa SKS, berapa semester sudah ada. Dan pembelajarannya memang secara daring. Kita pembelajaran secara luring baru berapa kali, dan kemarin juga sempat apa menjadi dosen tamu gitu di fakultas saya gitu karena memang berdasarkan pengalaman. Jadi kalau saya eh, karena ini ya, kalau teori pasti Mbak, saya pengen tahu apa yang kita lakukan sebenarnya teorinya apa. Karena teori itu yang mendasari yang paling paling bawah. Kalau kita ngomong banyak tapi nggak tahu teorinya kan salah. Ya kan? Kita harus tahu teorinya, dilihat terus perkembangan lingkungannya bagaimana, baru sebenarnya yang harus kita terapkan seperti apa. Tentunya teori itu tidak selamanya mutlak bisa diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi itu yang menjadi pegangan kita untuk melakukan sesuatu agar tidak salah. Kalau mengembangkan berarti inovasi, ya kan? Kalau saya ya seneng apa? Sebenarnya seneng seneng diskusi gitu, senang ini membaca pasti. Tetapi kalau video tutorial itu eh, bagus juga, pengiling-iling, tahu ya pengiling-iling kan? Kalau kita lagi nggak ikut, ya saya tentunya baca video tutorial dong kan. Gitu. Kalau kita pas ini, itu sangat sangat ini sekali gitu. Kadang di record ya, direkam gitu sama Pak dosennya karena memang Pak dosennya seperti Prof. Joko kayak gitu ya. Kita karena memang mahasiswa RPL sedikit gitu kadang-kadang suka kalau nggak hadir gitu langsung ditanya, saya nunggu Bu Yayu dulu sebentar, berapa menit Bu? Seperempat jam berapa? Sebentar, sedang tanda tangan saya gitu. Itu di pembelajaran pertama pasti gini. Ya, kita buka gini pembelajaran, ini biasanya kan habis maghrib kan gitu. Terus kemudian, sebelum ini materinya ini, saya minta
kita diskusi dulu sebentar. Bu Yayu cerita ya, ini cerita 5 menit, 10 menit gitu. Terus teman-teman mulai menanggapi baru kemudian dosen itu memberikan materi kemudian. Jadi saya berpikir apa yang sudah saya lakukan disandingkan dengan teori sebenarnya sama. Dan kebetulan alhamdulillah tidak ada yang saya lakukan ternyata belok kiri, terus kemudian teorinya belok kanan enggak. Alhamdulillah ya serang-serang dikit tetapi masih sama satu jalur. Tapi saya itu menjadi, oh ternyata masih ada ya kurang sempurna dikit, tambah dikit lah biar bisa lulus. Itu ya, jadi kalau saya pembelajaran semuanya is okay. Tapi kalau disuruh menghafal, kemudian mengeleng-eleng, apa ya, sudah ini Mbak, sudah ya umur sudah 22 tahun ya, jadi susah. Apa tuh? Susah. Eh, umurku berapa sih sekarang? 54 ya. Iya, 24 tahun. Dan sudah 24 tahun, lebihnya 30 kali. Itu jadi kalau disuruh ngeleng-ngeleng gitu. Jadi kalau saya sekarang itu, apa yang saya ingat, entah dimanapun, tak catat. Kalau udah tak catat baru ingat. Suruh ngeleng-ngeleng sudah susah. Oke, gitu ya. Oke, sharing yang sangat-sangat berdaging gitu ya. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, halo Ibu Yayu. Halo, cantik. Gimana? Ya Ibu, saya Imon. Nah, izin melanjutkan ya Ibu. Nah, Oke. kita sudah belajar nih dari pengalaman Ibu Yayu yang sangat-sangat memotivasi kita gitu ya sebagai anak muda untuk terus belajar hari demi hari untuk pantang menyerah mewujudkan cita-cita kita gitu ya. Seperti yang Ibu Yayu ceritakan sebelumnya nih, Ibu Yayu sudah hampir selesai menempuh pendidikan S2 dan tinggal menunggu wisuda saja nggih Ibu. Gimana? Nah, Ibu, kalau kita ngomongin perjalanan kuliah S2 nih, selama Ibu menghadapi kuliah S2 di usia saat ini tuh pasti memiliki suatu tantangan tertentu, nih, Ibu. Nah, apakah dari adaptasi teknologi atau mungkin tugas-tugas dari pekerjaan ataupun mungkin kuliah, faktor fisik, dan atau mungkin manajemen waktu. Nah, jikalau ada tantangannya nih Ibu, bagaimana nih Ibu strateginya untuk mengatasi tantangan tersebut? Jadi kalau hambatan pasti banyak karena tuntutan kuliah kadang-kadang bersamaan dengan tugas-tugas di kantor. Tetapi eh, apa kita harus bisa memanage. Makanya kuliahnya malam, ya kan? Kuliahnya malam tidak mengganggu. Tetapi di saat misalnya kami tidak bisa kuliah, kami sudah mendapatkan resum dari itu dan pertemuan yang akan datang pasti kita diskusi. Oke? Terus Baik, apa Ibu, lagi? langsung lanjut saja. Nah, kira-kira nih Ibu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut pasti membutuhkan suatu adanya dukungan tersendiri gitu ya Ibu. Nah, dukungan seperti apa sih mungkin dari keluarga ataupun rekan kerja Ibu yang paling membantu Ibu untuk bertahan menjalani proses belajar ini? Kalau saya, Mbak, semua orang mendukung gitu. Jadi tidak ada yang menjadi penghambat. Di saat sekarang ya, karena memang apa teman-teman dari kantor yang mendukung, keluarga juga mendukung, tidak ada hambatan. Cuma memang kita yang satu tuh harus pintar-pintar memanage waktunya. Apa bersanding pekerjaan dengan kuliah juga nggak gampang gitu ya. Tapi kami sampaikan juga kepada dosen bisa ya. Jadi nggak ada hambatan sebenarnya karena memang daring bukan luring gitu. Kalau luring
sudah ampun-ampun pasrah nggak mungkin bisa. Karena kami diberi kesempatan untuk daring, jadi aman. Baik, terima kasih banyak Ibu. Oke, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuna. Oke, Ibu, Mbak karena Yuna, gimana? sudah sangat memotivasi gitu ya dan sangat inspiratif untuk kita. Sebagai penutup, Oke. mungkin ini refleksi aja ya Ibu. Kira-kira Mm-mm. nih dari Ibu sendiri, apa pesan atau tips untuk orang-orang atau teman-teman kita di luaran sana yang mungkin merasa sudah terlambat untuk mulai belajar atau mengejar mimpinya lagi? Belajar itu tidak ada kata terlambat, karena belajar itu adalah berproses. Berproses itu tidak akan berhenti sampai orang itu lepas napas, ya kan? Tidak ada orang yang hidup prosesnya berhenti, tidak ada. Jadi menurut saya tidak ada kata terlambat, tidak ada ini. Dan jangan lupa belajar itu tidak hanya pada jalur-jalur formal, bisa jalur-jalur informal. Jadi mungkin pengalaman itu akan menjadi luar biasa apa pembelajaran kita semuanya gitu ya. Dan itu seperti yang tadi saya sampaikan harus ada memang semangat gitu. Kalau saya tidak bersemangat, tentunya tidak akan menempuh eh, mengambil S2. Karena memang umur sudah cukup, karir insya Allah sudah cukup, tidak ada yang perlu dikejar dari segi karir kami. Kami soalnya ASN, bukan pegawai swasta. Kalau pegawai swasta sudah beda lagi. Jadi sebenarnya itu sudah cukup. Tetapi dengan semangat itu, yang mungkin saya juga termasuk mungkin apa mahasiswa tertua di UNES kalau misalnya besok wisuda bisa juga. Tetapi saya tidak malu juga karena justru kehadiran saya yang di bawah saya gitu anak-anak reguler yang mungkin seusia kalian lebih sedikit gitu senang dengan saya pada waktu kita ketemu di Semarang, pada waktu temu di fakultas gitu, senang ibu gitu. Jadi justru mereka akan mendengarkan saya bercerita seperti seorang guru kepada muridnya, seperti seorang ibu kepada anaknya. Mereka rata-rata senang sampai ibu ada yang sampai nangis-nangis. Terima kasih ibu advisnya, terima kasih seperti itu. Oke, Baik Ibu, semoga ini benar-benar bisa menjadi motivasi kami, tidak hanya kami dengar, tetapi kita bisa laksanakan gitu secara langsung. Oke, saya kembalikan kepada Naya. Oke. Terima kasih Ibu sekali lagi untuk eh, sharingnya yang sangat berharga. hmm, Semoga semangat Ibu untuk belajar sepanjang hayat sungguh bisa kami ikuti dan tekuni supaya juga bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang sekitar seperti Ibu juga menginspirasi banyak orang. Nah, kiranya kami juga cukup meng-highlight kebiasaan Ibu untuk rajin membaca buku di era digital ini. Kami sebagai anak muda jujur kurang banyak membaca buku. Jadi, mungkin ini juga menjadi peringatan lagi untuk kami kembali membuka-buka buku, belajar tidak hanya tentang pelajaran, tentang karir, tapi juga tentang kehidupan. Baik, Ibu, sekian yang ingin kami tanyakan. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, mari kita berfoto bersama. oke, Lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Yayu. Kiranya pekerjaan Ibu selalu dilancarkan dan terus amin, menginspirasi banyak orang. amin. Yeay! Terima kasih Ibu. Terima kasih. Banyak Ibu Semangat, Yayu. semangat, Terima kasih semangat. Ibu. Terima Semangat ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.